Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusdi Ahmad Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa karya Prof. Dr. Bukhari Alma. Jadi untuk buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa karya Bukhari Alma ini diterbitkan pada tahun 2014, yaitu diterbitkan oleh penerbit Alfabeta Bandung. Buku ini kurang lebih setebal 392 halaman, yaitu cetakan ke-11 pada tahun 2014. Menjadi sesuatu yang penting. Menurut Prof. Bukhari Alma, pemasaran jasa memiliki prospek yang cerah dan tidak kalah pentingnya dengan pemasaran barang, terutama di negara Indonesia. Untuk masa depan akan mengintensifkan sekian lipat pemasaran jasa guna meningkatkan devisa negara sebagai bagian dari ekspor komoditi gas. Semua yang berkaitan dengan pemasaran, baik itu pemasaran jasa maupun pemasaran barang, memiliki hal yang perlu dijelaskan atau dieksplanasi berdasarkan pengalaman praktis maupun teoritis dalam dunia bisnis, dan dijelaskan juga dalam materi perkuliahan. Nah, untuk dijelaskan dalam materi perkuliahan, Prof. Bukhari Alma telah menulis satu buku yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, sehingga buku ini cocok dan dibutuhkan oleh mahasiswa dan bermanfaat bagi pengusaha maupun calon pengusaha karena mudah dibaca serta mudah dimengerti untuk dipraktikkan dalam dunia bisnis masing-masing, baik industri, barang, jasa maupun hal-hal yang lain. Sehingga untuk memperkaya materi isi buku ini juga ditambahkan ilmu seni menjual sebagai top function dari marketing dan pengetahuan tentang kawasan berikat atau host dan juga ada kata pengantar, kemudian di bagian bab 1 terdapat pengertian pemasaran dan perkembangannya, membahas tentang pengertian pemasaran, tingkat pemasaran, tujuan pemasaran, pasar global, apakah marketing produktif, perkembangan pemasaran, kemudian evolusi konsep pemasaran, dan hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan. Pada bab kedua membahas tentang pendekatan pemasaran, yaitu pertanyaan dasar dalam marketing, pendekatan pemasaran, pendekatan serba lembaga, pendekatan serba fungsi, pendekatan serba barang, penggolongan barang, menyatakan kualitas barang, menyatakan banyak barang, dan syarat penyerahan barang. Pada bab ketiga membahas tentang pemasaran barang konsumsi dan barang industri atau pasar bisnis, meliputi barang konsumsi, barang industri, konsumen barang industri, pasar barang industri atau pasar bisnis. Selanjutnya adalah sistem pembelian dan sistem penjualan. Pada bab 4 membahas tentang saluran pemasaran perdagangan eceran dan grosir, meliputi bentuk-bentuk saluran pemasaran, perdagangan eceran, berbagai tipe retailer, strategi pemasaran di toko eceran, pedagang kaki lima, pedagang eceran besar, dan direct marketing. Pada bab kelima membahas tentang permintaan konsumen, meliputi permintaan itu sendiri, permintaan individu, dan permintaan kolektif. Selanjutnya ada elastisitas permintaan, harga keseimbangan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Pada bab keenam membahas tentang perilaku pembeli, yaitu dorongan untuk membeli, motif-motif pembelian, buying habits, konsumen dan keputusan membeli, faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, sistem keputusan membeli, tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli, dan konsumerisme. Selanjutnya pada bab ke-7 membahas tentang profesi penjual, meliputi peranan dan profesi penjual sebagai artis dan saintis, 3 cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli, 4 cara menghadapi pembeli, cara untuk memperoleh perhatian pembeli, memotivasi calon pembeli, prinsip the customer is king, sifat-sifat penjual yang disenangi, sifat-sifat penjual yang disenangi oleh pembeli, beberapa tipe pembeli, mengatasi keberatan pembeli, beberapa cara praktis mengatasi keberatan pembeli, membentuk kepribadian penjual, sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh penjual,
syarat fisik penjual, syarat mental dan karakter penjual, syarat-syarat sosial penjual, mengapa ada penjual yang gagal, dan yang terakhir menjadi seorang pribadi yang produktif. Lanjut, pada bab ke-8 membahas tentang manajemen pemasaran, meliputi pengertian manajemen pemasaran, manajemen penjualan, kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi perusahaan, perbedaan penjualan dan pemasaran, serta tugas manajemen pemasaran. Bab 9 membahas tentang pengembangan produk terkait dengan pengertian produk, tingkat produk, kemudian produk planning, produk baru, bagaimana menambah kekuatan produk, dan yang terakhir ada siklus kehidupan produk. Di bab ke-10 membahas tentang merek atau cap atau yang lebih dikenal dengan brand. 1. Pengertian dan pentingnya merek atau brand. 2. Pentingnya pemilihan brand, tujuan pemberian brand, syarat-syarat memilih merek, status hukum merek, alasan-alasan tidak memberi merek, pemakaian umum terhadap brand name atau nama brand. Yang terakhir adalah brand equity. Dan 11 yaitu membahas tentang pembungkus, membahas terkait dengan pengertian pembungkus, syarat-syarat pembungkus, biaya pembungkus. Untuk pembungkus berlaku rumus AIDA plus S, pembungkus tradisional, pembungkus dari bahan plastik, kebijaksanaan mengubah pembungkus, dan arti pembungkus bagi pembeli. 12 membahas tentang kebijaksanaan harga atau price policies, yaitu meliputi pengertian harga, faktor biaya dalam penetapan harga, pengertian kebijaksanaan harga produsen, kebijaksanaan harga wholesale, kemudian ada kebijaksanaan harga retailer, potongan harga dan potongan berat, penetapan harga oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah harga sebagai daya tarik bagi konsumen. Pada bab ke-13 membahas tentang promosi, meliputi pengertian dan ruang lingkup promosi, faktor-faktor yang mempengaruhi promotional mix, tujuan promosi, elemen-elemen promosi, beberapa cara promosi penjualan atau sales promotion, promosi dan iklan, dan yang terakhir ada problema dalam perikanan. Bab 14 membahas tentang strategi pemasaran, meliputi dengan pengertian strategi, variabel strategi dalam setiap siklus kehidupan produk, kemudian strategi dalam berbagai situasi pemasaran, turbo marketing, dan mega marketing. Pada bab ke-15 meliputi bonded warehouse dan juga bonded zone atau kawasan berikat, meliputi pembahasan tentang free port, free trade zone, dan juga bonded warehouse. Pada bab 16 membahas tentang riset pemasaran dan informasi pasar, meliputi pengertian riset pemasaran, pentingnya riset pemasaran, lapangan atau pembagian marketing research, prosedur marketing research, metode marketing research, motivation research, dan juga sistem informasi pasar. Pada bab ke-17 membahas tentang ruang lingkup pemasaran jasa, perhatian terhadap pemasaran jasa, definisi jasa, karakteristik jasa, macam-macam jasa, sifat khusus dari pemasaran jasa, penilaian usaha marketing sendiri, hukum angel. Pada bab 18 membahas tentang strategi pemasaran jasa, meliputi strategic marketing, STV, experimental marketing dan emotional brand, relationship marketing, customer loyalty, benchmarking, dari think benefit ke emotional benefit, pemasaran internal, eksternal dan interaktif, mengelola bukti atau managing evidence, menjaga kualitas jasa, jasa mengukur kepuasan pelanggan atau cara mengukur kepuasan pelanggan, sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan, total quality management, dan 10 gaya hidup. Pada bab 19 membahas tentang pemasaran jasa hotel, meliputi fasilitas hotel, penggolongan hotel, strategi pemasaran hotel, dan mengukur serta meningkatkan kualitas jasa hotel. Pada bab 20 membahas tentang pemasaran jasa angkutan, meliputi pendahuluan, pentingnya alat angkut,
bermacam-macam alat angkut, kemudian hal yang berhubungan dengan lalu lintas, serta jalan. Pada bab ke-21 membahas tentang pemasaran jasa tukang cukur dan salon kecantikan, meliputi latar belakang, jenis jasa yang ditawarkan, jenis jasa lain, cara menawarkan jasa. Pada bab ke-22 membahas tentang jasa notaris, pengertian dan cara pemasaran jasa notaris. Pada bab ke-23 membahas tentang jasa konsultan, yaitu meliputi jasa akuntan, jasa biro konsultan teknik, dan jasa biro konsultan hukum. Pada bab ke-24 membahas tentang jasa asuransi, perbankan, dan PLN, meliputi tujuan dan jenis usaha asuransi, cara meningkatkan langganan, prospek pemasaran jasa asuransi, jasa perbankan, cara memasarkan jasa perbankan, dan jasa PLN. Pada bab ke-25 membahas industri pariwisata, meliputi pendahuluan, pemasaran industri pariwisata, objek wisata yang murah, masalah yang dihadapi industri pariwisata, masa depan pariwisata di Indonesia, dan agen perjalanan atau travel hero. Bab 26 membahas jasa pemerintah, meliputi pendahuluan, relevansi marketing dengan tugas pemerintah, konsep marketing pada jasa pemerintah. Selanjutnya pada bab 27 membahas jasa pos, meliputi pendahuluan, beberapa istilah pos, harapan konsumen. Selanjutnya pada bab ke-28 membahas jasa telekomunikasi, meliputi pendahuluan, layanan PT Telkom, rincian jasa PT Telkom, harapan konsumen, successful call ratio atau SCR, kemudian manajemen pemasaran Telkom dan promosi PT Telkom. Yang terakhir pada bab 29 membahas tentang jasa pendidikan, meliputi gejala konsumerisme dalam pendidikan, fungsi marketing dalam pendidikan, citra atau image terhadap lembaga, beberapa variabel yang menimbulkan image, elemen bauran pemasaran dalam lembaga pendidikan, penggunaan teknik promosi dan publikasi, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, dari pembacaan saya terhadap buku ini, satu hal yang dapat saya simpulkan dalam buku ini sangat lengkap. Dari segi manajemen pemasaran hingga pemasaran jasa dibahas dengan detail di buku yang dikarang oleh Prof. Bukhari Alma, sehingga saya cukup bahkan hingga sangat merekomendasikan buku ini untuk rekan-rekan yang bekerja di bagian marketing, baik itu marketing research maupun sebagai seorang penjual. Buku ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk meningkatkan skill dan juga pengetahuan marketing teman-teman. Sekian review buku ini. Simak review buku lain di channel Ruslan Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.